Sehingga dengan tegas Kiai Imad mengatakan habaib yang ada di Indonesia tidak. Gimana Kiai menurut Kiai nih tentang Habib-Habib sekarang di Indonesia? Kan menampakkan ya. Saya nih keturunan Nabi. Karena dari oknum-oknum habaib itu sudah over. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhirahu ala dini kulli walau kafa billahi syahida. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Selamat sore sahabat di luar konteks. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu lagi dengan narasumber Kiai Nasrullah MPD, dosen dari Universitas Muhammadiyah Tangerang. Hari ini kita ngobrol santai saja sambil berdiskusi ya, diskusi santai, ngobrol santai ya sambil menikmati ini ya minumannya ya. Baik, Ini sponsor nih. Ya, dengan tema gini Kiai ya, tema tentang nasab Ba'alawi ya Kiai ya tentang Kiai Imad. Nah ini kan udah banyak banget nih yang mengangkat tema tentang ini gitu, terkait Kiai Imad tentang nasab Ba'alawi Kiai gitu. Nah kira-kira menurut Kiai ini nasab Bani Ba'alawi itu bagaimana yang di Indonesia? Bahkan dibilang kan Habib di Indonesia itu tidak ada keturunan dari Rasulullah SAW. Kemarin juga nganggap itu Habib palsu. Nah, mungkin secara ininya Habib palsu lah gitu. Gitu Kiai. Bagaimana tuh? Penjelasan Kiai gimana? Udah. Iya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih kepada sahabat-sahabat di luar konteks yang sudah berkunjung kedua kalinya ke Gubuk. Alhamdulillah Gubuk ini. Mudah-mudahan berkah dan manfaat ini Gubuk didatangi oleh ya, amin. Orang hebat di sahabat Di luar konteks. Ya. Oke, sebelum kita banyak membahas seputar terkait nasab, memang berbicara nasab itu justru bukan meredam kasusnya, justru makin hangat, malah panas, mendidih malah. Iya, betul. Sehingga kita selaku orang awam seakan-akan diombang-ambing, seakan-akan diarahkan kepada arahan yang merusak. Merusak ukhuwah Islamiyah, merusak ukhuwah wataniyah, dan merusak ukhuwah basyariyah. Nah, maka perlu kita perhatikan di setiap informasi-informasi yang datang ke kita melalui media-media yang ada. Sebelum berbicara tentang konteks nasab, maka sekali lagi kita harus memaknai kita selaku manusia. Kita selaku manusia, kan makhluk itu banyak. Yang Allah ciptakan itu banyak, dan bukan hanya manusia saja. Ada ciptaan Allah yang Allah lengkapi dengan ruh. Ada juga ciptaan Allah yang tidak dilengkapi dengan ruh. Iya. Tapi dari ciptaan-ciptaan itu Allah pertegas bahwasanya ada satu ciptaan yang mendapat kedudukan spesial. Mana? Itu manusia. Kenapa itu manusia mendapatkan posisi spesial? Karena manusia itu diberikan mandat
dan amanah besar oleh Allah untuk memikul tanggung jawab besar, yaitu sebagai khalifah. Khalifah, ya benar-benar. Ya, sebagai khalifah. Sebagaimana sebelumnya yang pernah kita bicarakan dalam surat Al-Baqarah ayat 30 dijelaskan, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Atas dasar makna khalifah, di situ Allah mempercayai manusia itu sebagai pemimpin. Sebagai pemimpin. Bukan hanya pemimpin di alam zohir, alam nyata, juga pemimpin di alam gaib. Ya. Berarti semua makhluk, ya, mau makhluk yang zohir maupun makhluk yang gaib, manusia diamanatkan sebagai khalifah. Dan ayat Al-Quran banyak membicarakan itu. Salah satu kesempurnaan ciptaan manusia itu ada dalam surat At-Tin. Mungkin sering kita baca juga. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Terciptanya manusia dengan kondisi yang sangat sempurna dibandingkan ciptaan yang lain. Nah itu, jadi di sini Allah sudah memberikan identitas kepada manusia itu sebagai makhluk yang mulia. Itu. Dalam ayat yang lain pun disebutkan laqad karramna bani Adam. Telah Allah muliakan. Karramna. Karramna itu kalau kita mau kaji itu kan dari 3 huruf asalnya karuma. Karuma. Mungkin kalau dalam bahasa santri karuma itu kan fi'lul lazim. Ya Ustaz Asmara ya. Fi'lul lazim. Apa itu fi'lul lazim? Alladzi la yahtajil maf'ul. Jadi yang tidak membutuhkan maf'ul, objek. Jadi karuma itu adalah fi'il yang tidak ada objeknya. Tetapi di situ Allah menggunakan kalimat karramna. Nah ini dulu kita sempat belajar ada namanya fi'il sulasi mazid. Iya, ada. Nah, fi'il sulasi mazid biharfin wahid dengan tambahan 1 huruf. Mana tambahan 1 hurufnya? At-tad'if. Itu tasdid. Nah, maka berubah di situ maknanya lita'diyah. Lita'diyah itu yang tadinya fi'il lazim berubah jadi fi'il muta'di. Yang tadinya tidak butuh fa'il ketika diziadahkan hurufnya, ditadifkan ya dengan tambahan 1 huruf, maka ini berubah jadi fi'il muta'addi. Alladzi yahtaji ilal maf'ul. Maka di situ redaksinya laqad karramna. Telah kami muliakan. Berarti objek yang dimuliakan siapa? Bani Adam. Bani Adam. Nah, di situ Allah juga mempercayai kepada kita bahwasanya manusia itu udah mulia di sananya. Kedudukan manusia itu udah mulia di sananya. Maka kita tidak boleh merendahkan manusia secara ciptaan. Karena secara ciptaan manusia itu mulia di hadapan Allah. Kita hormati. Nah, itu. Maka ketika berbicara kemuliaan manusia, manusia itu sangat mulia. Yang kedua, kemuliaan manusia juga didorong oleh ketika proses penciptaan. Ya, dalam hadis disebutkan, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman. Ketika ya salah satu di antara kalian diciptakan dalam penciptaannya, itu arba'ina yawman nutfah. Makanya proses penciptaan manusia itu, kenapa manusia itu mulia? Prosesnya juga dapat kemuliaan. 40 hari itu jadi nutfah. Nutfah itu ya mani. Mani. Jadi mani yang ditampung oleh opung. Mani yang mani yang ditampung oleh opung selama 40 hari. Disebutkan lagi summa khalaqa alaqatan misla dzalik. Kemudian Allah ciptakan 40 hari kemudian alaqah. Alaqah itu segumpal darah. Jadi yang 40 sperma, 40 hari sperma, akhirnya 40 hari kemudian jadi segumpal darah.
Summa khalaqa mudghatan misla dzalik. Kemudian 40 hari kemudian jadikan daging. Daging dari darah, digumpal darah jadi daging lah. 40 hari. Ya 40 hari, 120 hari sama dengan 4 bulan. Nah, ketika manusia itu sudah ada dalam kandungan 4 bulan, ada perintah malaikat, ada perintah Allah memerintahkan malaikat. Payursalu alaihil malak. Allah perintahkan kepada itu, ya, itu janin itu berarti. Janin. Apa yang diperintahkan malaikat? Allah utus malaikat. Ngapain tuh? Payang fahu bihiru. Allah perintahkan untuk meniupkan ruh. Untuk meniupkan ruh. Payuk maru bikad firizkihi, dan setelah ditiupkan ruh langsung Allah perintahkan dengan cara menentukan bikad firizkihi rezekinya, wa ajalihi ajalnya, wa amalihi perbuatannya, syakiyun au saidun, mau perbuatannya baik maupun buruk. Itu yang kita kenal dengan rukun iman yang terakhir itu, khairihi wa syarrihi minallah. Qadar ya. Nah, itu proses penciptaan manusia di situ ternyata udah satu kemuliaan yang luar biasa. Ini kita berbicara esensi manusia secara kafah, secara keseluruhan. Jadi manusia itu sangat mulia. Maka kita tidak boleh merendahkan satu sama yang lain dalam sisi penciptaan. Itu. Yang kedua, mungkin dalam beberapa redaksi fikih banyak disebutkan. Kemarin juga sudah kita singgung, semua benda cair yang keluar dari salah satu dua jalan itu kan najis, kecuali mani. Kenapa mani tidak najis? Ulama fikih sepakat karena mani itu bakal cikal bakal jadi manusia. Maka dari airnya aja, dari maninya aja manusia dimuliakan. Apalagi sudah jadi bentuk wujud manusia. Harus kita hormati, harus kita muliakan. Nah itu. Ini kita berbicara esensi manusia secara keseluruhan. Nah, atas dasar itu, maka kita tidak boleh antara sesama manusia saling menghinakan, saling merendahkan. Karena kita tercipta sama. Sama apa? Sama diperintahkan Allah untuk beribadah. Sama-sama Allah ciptakan untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, untuk beribadah. Nah, dari proses penciptaan itu terciptalah kita sebagai manusia. Sekalipun nanti ketika proses kehidupan ya dari masa ke masa, pertumbuhan semakin berkembang, itu karena manusia dibebankan oleh Allah untuk ibadah dan terus mendekatkan diri dengan ilmu, karena agar manusia itu hidup berkembang sesuai dengan tuntunan. Tuntunan apa? Tuntunan hukum-hukum syariat yang telah digariskan. Nah itu. Nah, atas terciptanya itu, sekali lagi kita tidak boleh saling menghinakan satu dengan yang lain. Kasus nasab yang sekarang berkembang. Ya, ini nih. Sebenarnya sempat redup, tapi kayaknya sekarang mendidih lagi, bukan hangat lagi, udah mendidih. Iya, karena kasusnya udah agak lama kayak ini ya. Itu pun sekarang digoreng lagi nih. Kalau bahasa kita digoreng terus itu. Digoreng lagi. Digoreng lagi, naik lagi. Gitu. Jadi sekarang posisinya bukan hangat, tapi mendidih. Jadi kalau mendidih itu orang udah noel aja udah pasti kesentuh. Mendekati itu udah berbahaya. Nah, jadi ini. Maka sekali lagi, dalam memahami nasab yang berkembang, itu kita harus hati-hati. Hati-hatinya apa? Cukup orang-orang ahli, ya orang-orang yang muncul di media yang berargumen, cukup kita dengarkan dan kita jadikan pelajaran. Kita jangan sampai jadi bagian yang menghujat mereka, atau kita jangan berada dalam kelompok-kelompok yang pro sana sini, sehingga kita juga terpancing. Nah, ini kekeliruan. Sebenarnya permasalahan nasab, yang menggugat nasab Ba'alawi, kita semua sudah tahu ada ulama Banten yang kebetulan beliau berdomisili di
kresek-renyet, ya mungkin semua sudah tahu lah namanya. Oke, sekarang kita kaji dulu dan teliti. Kita jangan langsung menyimpulkan sesuatu di luar kemampuan kita. Ya. Di luar batas ilmu yang kita miliki. Ya. Karena perkara itu akan hancur, akan rusak, itu ketika orang-orang bodoh ikut mengomentari. Karena yang dihasilkan itu adalah nanti perselisihan yang tidak ada ujung. Iya. Oke, kita lihat tinjauan Ki Imad. Tesisnya kayak gitu ya? Ya, saya tidak memihak ke kubu Ki Imad atau ke kubu yang dipermasalahkan oleh kubu Ki Imad. Iya. Saya pertama ingin memotret dulu Ki Imad. Ya. Dan setiap manusia itu ada sisi positif dan ada sisi negatif. Ya, pasti. Setelah saya kaji, nih, Bang Uki, Sada Asmar, setelah saya kaji, ada niatan baik dari Ki Imad. Kenapa niatan baik? Karena salah satu kewajiban kita selaku manusia itu kan dalam surat Al-Asr jelas, watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Senantiasa kita saling mengingatkan, saling memberikan nasihat dalam hak dan dalam kesabaran. Nah, mungkin di sini tujuan Ki Imad mempermasalahkan Ba'alawi, ya mungkin tujuannya karena ada oknum-oknum dari habaib yang diklaim oleh Ki Imad sudah terlalu over. Sudah terlalu over, ya, berlebihan, terlalu berlebihan, sehingga pengkultusannya pun berlebihan, sehingga oleh kubu Ki Imad sama Ki Imadnya sendiri ini betul-betul dikaji kembali. Akhirnya lewat kajian tesisnya, beliau menemukan apa? Menemukan habaib yang ada di Indonesia yang dinisbatkan kepada Ba'alawi, ya, itu dipermasalahkan lewat tesisnya Ki Imad. Kenapa? Karena lewat peninjauan ilmiahnya, Ki Imad menganggap Ahmad Al-Muhajir. Jadi Ahmad Al-Muhajir itu adalah keturunan Rasulullah yang tinggal di Yaman. Yang tinggal di Yaman itu Ahmad Al-Muhajir. Dalam penelitian Ki Imad, Ahmad Al-Muhajir itu tidak punya anak yang namanya Ubaidillah. Iya, Ubaidillah. Benar. Ubaidillah ya. Ya. Tidak punya anak yang namanya Ubaidillah. Ya, itu menurut Ki Imad ya. Ki Imad. Ya. Ini menurut penelitian ilmiahnya Ki Imad. Tesis soal itu ya. Sehingga habaib yang ada di Indonesia melalui lajnah resminya yaitu Robitoh Alawiyah. Itu kan Robitoh Alawiyah semua bernisbat kepada Ubaidillah. Sehingga dengan tegas Ki Imad mengatakan habaib yang ada di Indonesia tidak tersambung kepada kepada Rasulullah karena terputus di Ubaidillah. Tapi kayak begini ya, kayak itu kan tesis ya, tesis Ki Imad. Betul. Berarti kan tesis keilmuan itu. Ya. Itu ketika dinyatakan lulus apakah itu ngaruh dengan gelar akademisinya gitu? Kayak contoh kan, itu kan jelas dong, dia ada penelitian, ada sembarangan lah sama tesis kan, gitu untuk mendapatkan gelar ya magister lah. Itu gimana tuh? Kan udah diujikan dan sudah di ACC dinyatakan lulus, kan bukan seakan-akan ya memang nyatakan lulus, berarti bener dong penelitiannya, gitu kayak itu gimana menurut Kiai ya? Sekarang kalau kita berbicara akademik, akademik itu adalah dunia kajian teoritis, kajian teoritis. Mungkin yang sudah kita banyak katakan, ulama-ulama yang mengarang kitab-kitab sanad, mungkin ada yang bermacam-macam.
Nah, bermacam-macam. Contoh ilustrasikan gini. Ada ulama pada abad ke berapa yang dipermasalahkan itu? Ya, ya mungkin abad kedua atau abad ketiga, ya, atau abad sebelum-sebelumnya, setelahnya dipermasalahkan itu. Ada ulama-ulama yang emang mengarang kitab nasab. Contoh ada 10. Iya, benar. Ternyata yang ditemukan Ki Imad dari nasab-nasab itu contoh hanya 2 atau 3. Sehingga itu yang jadikan kajian ilmiah tesisnya sehingga merujuk kepada kitab itu. Oh iya, berarti hanya beberapa Ya, referensi. ini ada kemungkinan. Ya, ada kemungkinan. Ini ada kemungkinan. Iya, iya, iya. Sehingga analisis penelitian Ki Imad itu melalui 3 jalur kitab nasab. Iya. Sedangkan nasab-nasab yang lain yang 7-nya itu tidak terjamah. Iya. Ya, tidak terjamah oleh Ki Imad. Jadikan referensi kali ya, Nah, Maroji ya. Bisa jadi ke-7 kitab sanad itu ada perbedaan dengan kitab sanad yang dikaji oleh Ki Imad. Ya, bisa jadi. Bisa jadi. Iya. Nah, ini makanya kemungkinan bisa jadi. Iya. Kemungkinan bisa jadi. Karena memang yang diperdebatkan juga antara ya tadi ya kubu Robit Alawiyah dengan kubu Ki Imad ya emang nggak ketemu ya. Ya tadi mungkin kata Kiai ya tadi yang dikaji hanya beberapa kitab, padahal Gitu. Masih banyak kitab yang lain yang belum dikaji sama beliau gitu kan. Bisa. Iya. Nah, makanya gini. Kalau kita berbicara ilmu, itu berbicara sebuah pengetahuan yang sangat luas. Perkembangannya. Kita berbicara ulama abad ke-1, ulama abad ke-2, ulama abad ke-3, yaitu para pendiri mujtahid, para pendiri madhab. Itu mereka hidup bersamaan, ya, hidup bersamaan. Tapi mereka memiliki pandangan yang berbeda-beda. Iya, betul. Memiliki pandangan yang berbeda-beda. Bahkan satu murid dengan satu guru memiliki pandangan yang berbeda-beda. Nah, itu hal yang wajar. Iya. Karena apa? Semakin kompleks manusia, perkembangan manusia semakin berkembang, sehingga ilmu pun ikut semakin berkembang luas. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua, pendiri madhab punya murid banyak juga. Punya madhab. Di antara murid-murid itu nggak mungkin juga sependapat. Contoh gini, Imam Syafi'i punya 2 kaul. Kaul pertama adalah kaul qadim di Baghdad. Kaul qadimnya itu nyaris dipertahankan oleh muridnya. Siapa? Ahmad bin Hambal. Ketika hijrah ke Mesir, ada revisi-revisi hukum kaul Imam Syafi'i yang dikenal dalam kitab fikih itu kaul jadid. Nah, dalam kaul jadidnya ini nanti yang berkembang dalam madhab Syafi'i. Dalam madhab Syafi'i. Seperti siapa? Ada muridnya yang masyhur yang banyak dinukil kaul-kaulnya oleh murid-muridnya, yaitu Imam Buwaiti dan Imam Muzani. Imam Muzani itu nanti melahirkan murid yang membuat sebuah karya juga, yaitu Imam Haramain Az-Zuwaini. Nanti Imam Haramain Az-Zuwaini punya murid juga. Siapa? Imam Ghazali. Ngarang juga Al-Wasit, Al-Basit. Nanti di situ berkembang kitab-kitab. Jadi fikihnya itu berkembang, dikemas dengan hasil-hasil sendiri. Karena emang mungkin murid Imam Syafi'i itu bukan hanya satu tempat, itu berada di tempat-tempat yang lain. Sehingga hukum fikih ketika itu disesuaikan dengan masa perkembangan. Dengan keadaan ya, kondisi tempat tersebut ya. Iya, termasuk mungkin ada ulama yang fokus kepada sanad, pencatatan sanad. Mungkin pencatatan sanad nggak segencar pencatatan fikih, ya mungkin hanya sebagian saja. Tapi dari ulama-ulama itu emang ada yang mencatat juga sanad. Nah, ini ada kemungkinan karena semakin berkembang ulama, semakin banyak karya-karya, sehingga pencatatan kitab nasab bukan hanya 1 orang atau 2 orang. Mungkin ada tadi 10 orang dari ulama-ulama yang mencatat nasab itu. Nah, kemungkinan Ki Imad sendiri mungkin hanya merujuk kepada beberapa kitab sanad. Iya, bisa jadi. Tanpa ada merujuk ke kitab secara kafah. Sehingga di antara
nasab kitab 1, 2, 3 itu kadang-kadang ditemukan ketidaksinkronan. Ketidaksinkronan. Oh, ini katanya kata kitab A, ini mah anak ini. Iya. Terus dia mah anak itu. Tapi menurut kitab B, si ini mah tuh anaknya C. Anaknya kan bisa aja. Tapi kenapa gitu bisa begitu ya? Maksudnya kan gini. Harusnya kan ada apa ya? Ada yang menguatkan ya. Ini kan kayak misalkan nih, siapa sih pengarang kitabnya nih? Itu ya. Itu kan jadi nilai kali ya. Oh, ini kitab ini lebih kuat nih karena memang pengarang ini bertemu langsung misalkan lah gitu dengan Nabi, dan pengarang ini lebih dobit lah gitu ya, lebih dipercaya gitu. Ada mungkin salah satu kitab, oh ini memang kitabnya cacat nih, pengarangnya nggak ada nih pada zaman Nabi. Apa itu juga bisa mempengaruhi ya terkait tentang tadi nasab ya bisa. Rasulullah? Jadi semua itu sangat memungkinkan. Semuanya itu sangat memungkinkan. Karena kenapa? Setiap generasi, jangan kita berbicara abad. Setelah 50 tahun, itu kadang-kadang ada orang yang emang nggak memperdulikan terhadap nasab itulah. Jadi dicuek lah gitu. Nah, makanya keotentikan nasab yang sebenarnya, ya kan? Itu sebenarnya hanya orang-orang yang memiliki hati yang bersih saja, yang mungkin tidak mau mengatakan saya ini keturunan dari Rasulullah. Mungkin ada sebab sengaja tidak dipublis, dirahasiakan. Jadi karena ini sangat berbahaya ini. Jadi gimana kayak menurut kayak ini tentang Habib sekarang di Indonesia kan menampakkan ya. Saya ini keturunan Nabi ini gitu. Tadi harusnya ya bagusnya mungkin ya tadi kayak gitu kan, sekalipun dia keturunan Nabi ya maaf nih mungkin Habib di kita kan apa kayak gitu ya. Memanfaatkan kali ya, memanfaatkan jadi mentang-mentang dianggap duriah gitu. Duriah ini, wah. Nah, gitu. Itu makanya yang disorot sama Ki Imad tentang habaib di Indonesia dari garis itu, karena dari oknum-oknum habaib itu sudah over itu ya sudah dalam tanda kutip terlalu berlebihan sehingga tidak tergambar akhlak Nabi dalam dirinya. Kalau dia mengaku sebagai duriyah Rasulullah, keturunan Rasulullah, maka tidak sepantasnya dia berbicara kasar. Tidak sepantasnya dia berbicara menunjukkan perkataan-perkataan yang mengarah pada kesombongan dirinya. Apalagi maaf dia mengaku dalam diri saya mengalir darah Rasulullah. Kamu jangan macam-macam ke saya. Wah, itu kan udah ada kesombongan. Sombong kayak Padahal gitu. Nabi Muhammad tidak pernah mengajarkan sedemikian itu. Yang begitu pantas nggak disebut duriah Nabi? Kira-kira kayak ini. Jangankan sebagai duriah Nabi, sebagai umat Nabi aja nggak pantas. Nggak pantas ya. Jangankan sebagai duriah Nabi. Tapi mulia loh tadi dibilang manusia itu. Nah itu. Iya. Iya, manusia itu mulia. Makanya semua manusia itu mulia. Kadang-kadang mulia itu dicoreng oleh dirinya sendiri. Oh iya. Kemuliaan manusia itu, hakikat manusia semua mulia. Cuman ketidakmuliaan itu kadang-kadang dicorengnya sendiri. Mana? Ya maaf tadi, menganggap karena ilmunya sudah banyak, pengikutnya sudah banyak, sehingga dia ada arogansi. Betul. Arogansi sehingga betul-betul dia memanfaatkan. Makanya gini, kemuliaan manusia itu tercoleng oleh manusia itu sendiri diakibatkan apa? Allah berikan kelebihan. Kadang-kadang orang berikan kelebihan, maaf, ilmu yang luas, dia sombong kadang-kadang dengan ilmunya. Dia diberikan keturunan yang mulia, atau keturunan kiai, keturunan ulama, dia kadang-kadang menyombongkan dari nasab keturunan. Iya, betul. Padahal itu semua bukan ajaran dari ajaran Rasulullah. Manusia hina bukan karena manusia itu hina, bukan. Manusia hina karena memang dia sendiri yang menghinakan. Manusia tidak mulia bukan manusia itu tidak mulia, dia sendiri yang membuat manusia itu tidak mulia. Dengan apa? Dengan akhlaknya. Maka yang dikritisi oleh Ki Imad tentang para habaib itu karena ada oknum-oknum habib yang sudah berlebihan. Berlebihan, malah dianggap sudah tidak pantas mengaku sebagai duriyah Rasul, dan tidak pantas juga mengaku sebagai umatnya dari Rasulullah. Karena apa?
Ingat, Nabi tidak pernah berkata-kata yang mengarah kepada kesombongan. Nabi tidak pernah berkata-kata yang menyakitkan orang lain. Nabi selalu bil hikmah wal mau'idhah hasanah. Itu Nabi. Ya, ya. Bil hikmah wal mau'idhah hasanah. hasanah. Iya, betul. Tidak pernah Nabi kasar ke siapapun. Makanya siapapun itu habaib yang frontal, keras, mengajak dalam jihad-jihad untuk memerangi, itu tidak untuk ditiru, tidak untuk diikuti. Mohon maaf, itu bukan ajaran Rasulullah. Iya. Ajaran Rasulullah itu adalah ajaran kasih sayang. Ajaran yang penuh dengan kelembutan. Kita lihat Wali Songo. Wali Songo datang ke Indonesia membawa ajaran rahmatan lil alamin. Iya. Ketika Wali Songo datang, bukan menghancurkan budaya-budaya, tapi Wali Songo pendekatan persuasif, Iya, benar. pendekatan per orang. Diajak, berdekat, berdiskusi. Itulah adalah cara-cara terbaik. Sehingga Islam tersebar luas karena Rasulullah memberikan suri tauladan yang baik, rahmatan lil alamin. Iya, betul, Kiai. Yang memberikan kasih sayang kepada sesama. Memang kadang-kadang Habib di kita di Indonesia ya, Kiai ya. Itu luar biasa ya. Kalau misalnya gini, saya ingat waktu masih kecil tuh, Kiai, sering ada Habib ke rumah. Saya nggak tahu, tapi ya gitulah ya, maksud dan tujuannya sih nggak jauh dari gitu. Apa ya? Ya pengen dapat sesuatu lah gitu. Datang ke rumah itu kan. Kadang-kadang ya maaf, Habib itu datang ke rumah orang-orang yang berduit ya, kayak yang ya udahlah yang sekiranya tajir, banyak duitnya, baru didatangin gitu. Gitu kadang-kadang begitu tuh kayak ya, yang saya alamin gitu. Bahkan waktu masih kecil tuh pernah diramal juga tuh, saya nggak tahu juga tuh kayak ngeramal, oh ini dia orang besar katanya, gitu kayak pernah ngomong gitu tuh Habib tuh. Saya lupa Habibnya Habib siapa gitu. Ini orang besar nih nanti nih. Tuh ya, tapi ya sampai sekarang biasa-biasa aja sih kayak gitu ya, sampai usia segini ya biasa-biasa aja. Yang penting kan, dan juga Habib yang begitu tadi yang frontal, yang berani ini itu kan juga apa ya, banyak juga pengikutnya Kiai. Banyak juga pengikutnya Kiai. Yang gimana tuh menurut Kiai yang begitu tuh? Ya, para habaib yang emang ada di kita kadang-kadang sering silaturahmi. Silaturahmi itu luar biasa. Benar. Kita terima. Ya. Jadi karena ajaran Islam sendiri, istiqbalud duyub itu sangat luar biasa. Betul. Pahalanya. Betul. Malah salah satu kebaikan yang dianjurkan oleh Rasulullah, segera menghidangkan hidangan terbaik terhadap tamu. Ya, tahyib duyuf. Duyuf ya. Duyuf. Jadi sangat menghargai. Nah, ketika ada oknum-oknum habaib ke kita datang, ya. Oknum-oknum habaib datang ke kita, dalam tanda kutip tadi yang sudah dijelaskan, datangnya ke orang-orang yang berduit atau orang-orang yang punya, ya nggak apa-apa, nggak masalah, nggak masalah. Ya mungkin salah satu beliau ingin, maaf, ingin membersihkan harta kita juga, ya, dengan berbagi kepadanya. Dengan berbagi kepada beliau, berarti itu bisa membersihkan harta kita juga. Udah, Habib yang datang ke kita, kita terima dengan positif dan kita jamu selayaknya tamu-tamu yang lain. Betul. Ya, jadi itu. Nah, maka pelajaran buat kita, para habaib yang ada di kita, ini banyak orang-orang yang soleh. Betul. Orang-orang yang soleh, tutur katanya soleh, hanya oknum-oknum sedikit saja yang emang berseberangan perilakunya. Betul, hanya sedikit sih benar kayak ya dari sekian Habib, kayak Habib Lutfi kan khair ya, kayak panutan lah kalau beliau tuh. Gitu. Cuma emang ada beberapa. Nah, makanya kalau contohan Habib, banyak Habib-Habib yang soleh. Antum pernah didatangin Habib. Saya dulu pernah didatangin Habib. Dulu saya sakit lumayan. Sempat parah juga sakit itu. Dan lama 3 bulan. Itu Habib datang ke rumah 2 kali. 2 kali. Nggak tahu Habib dari mana datangnya. Diundang kagak, tiba-tiba datang. Iya, emang. Tahu. Oh iya, hebat tuh Habib. Makanya luar biasa. Luar biasa. Dan beliau nasihatnya cuma satu. Penyakit antum ini ya obatnya cuma satu doang.
sedekah. Nikah kamu. Oh, nikah. Harus nikah kamu. Wah, udah. Itu nasihat beliau itu saya suruh nikah. Nah, terus seling berapa bulan beliau datang lagi. Nanya lagi, udah nikah belum? Belum juga. Antum harus nikah. Nah, setelah tahun 2014 saya nikah, alhamdulillah sembuh penyakitnya. Nah, alhamdulillah saya sudah tidak merasakan seperti yang pernah saya alami ya. Cuman kalau sakit ya umumnya orang sakit ya. Manusiawi lah ya. Umumnya orang sakit. Nah, di sini makanya saya bilang para habaib kita banyak orang-orang soleh. Dari ucapannya soleh, dan kita boleh minta didoakan dengan kesolehan para habaib itu. Makanya di sini tidak boleh mengeneralkan. Ya, ada oknum-oknum habaib yang berperilaku tidak selayaknya sehingga kita mengeneralkan semua habib yang ada di Indonesia. Iya. Itu. Sama seperti yang tadi lah gitu. Karena gini kayak Romai Rama juga tuh pernah datangin sama salah satu habib ya, karena ya beliau bilang di podcastnya siapa gitu, kayak dia datangin, diundang, suka atau siapa yang begitu, karena ada habib yang bilang, oh, Habib zina nggak apa-apa, Habib mabukan nggak apa-apa katanya. Ini ada spesial banget ya. Ya kan kita udah jelas ya, namanya zina, yang namanya mabuk-mabukan, mencuri, itu kan haram gitu kayak. Makanya itu kontroversi juga tuh. Ini kan Bang Haji Roma itu kan juga mengutip dari salah satu habib mungkin yang ceramah gitu kan, satu panggung, ya bilangnya begitu gitu, Habib zina itu apa-apa gitu, Habib bukan juga nggak apa-apa gitu, Habib mencuri juga apa-apa gitu kayaknya. Akhirnya kan karena itu, bahkan yang satu Habib itu bilang, sebutkan namanya Habibnya siapa itu, saya langsung saya bunuh, gimana gitu kayak. Nah gitu lah, ini kalau nggak salah begitu lah bilangnya gitu kayak. Gimana tuh, kayaknya ini bener-bener Habib zina nggak apa-apa, Habib mabuk nggak apa-apa, itu kan kontroversi ya. Nggak ada lah, nggak ada spesial banget kan. Coba kayak menurut kayak gimana? Nah, jadi kalau ada oknum-oknum habib, apalagi yang sampai merubah hukum hukum syariat, ini berarti udah di luar jalur. Tidak dibenarkan. Siapapun dia keturunannya, kalau dia menabrak hukum syariat, itu udah salah dan menyesatkan. Apalagi tadi ada klaim mabuk-mabukan boleh, zina boleh, mencuri boleh. Ingat, itu adalah narasi-narasi yang menyesatkan. Siapapun dia orangnya, terlahir dari keturunan siapapun, kalau ada yang berpendapat seperti itu tidak dibenarkan. Kenapa? Karena hukum-hukum itu udah mutlak kebenarannya. Nas Quran yang berbicara. Tidak boleh merubah hukum. Nah itu. Tapi kenapa kayak ada yang begitu ya? Ada yang ngomong begitu, kita aneh gitu. Dan itu orang-orang itu tuh dikasih tanggung gitu. Mungkin tadi karena dia merasa diberikan keistimewaan. Dia merasa. Ya, kan ada orang yang merasa. Ada orang yang emang diberi rasa. Justru bahaya itu orang yang merasa. Yang merasa, Bang. Yang merasa itu lebih berbahaya daripada orang yang diberi rasa. Contohnya gini, ilustrasi. Kamu kenal sama presiden? Kenal. Ya, contoh. Kenal kan sama presiden? Kenal. Kita kenal. Kenal. Presiden belum tentu kan kenal sama kita. Betul. Ya kan? Iya. Kita merasa kekasihnya Allah. Kita merasa terlahir dari keturunan yang mulia. Apakah engkong kita, datuk kita, sang holik juga memberikan rasa yang dia rasakan? Kan tidak. Makanya yang terbaik itu bukan kita merasa. Nah, biasanya orang-orang yang seperti itu, orang yang dia merasa karena dia keturunan mulia, merasa ilmunya banyak, merasa banyak pengikutnya, sehingga berbicara seenaknya tanpa memperhatikan apa-apa, tanpa memperhatikan hukum. Jadi sekali lagi, siapapun orangnya yang berseberangan dengan hukum syariat itu tidak boleh diikuti dan tidak benar ucapannya dan tidak benar keyakinannya. Iya, tapi ada aja kayak ya yang ngikutin, yang kita jadi nggak paham banget ya pola
pola pikir masyarakat kita gitu Ki ya, yang jelas-jelas ya masa yang udah hukum syariat banget gitu. Iya. Ya jangankan kayak gitu ya, aliran sesat aja banyak yang Ngikutin, mengikuti. iya, iya. Iya kan, apalagi dibungkusnya lewat agama ya pasti ikut. Iya, iya. Yang nggak dibungkus sama agama aja masih banyak mengikuti. Iya. Ya itu. Jadi, benar-benar. Jadi gimana ya? Apakah? Iya, maksudnya hal yang sederhana itu kayak jelas kan? Kayak zina haram. Terus ketika ada orang nggak apa-apa, keturunan Habib tadi itu zina. Ya Allah, itu kan udah jelas banget ya. Terus ngapain sih masih diikutin? Ada pertanyaan nih. Emang sebenarnya spesialnya dari Habib itu apa sih? Kespesialannya gitu. Kalau emang betul terlahir dari keturunan Rasulullah, spesialnya emang mengalirlah aliran darah dari Rasulullah. Berarti terlahir dari keturunan yang mulia. Itu kelebihannya. Dan emang tidak bisa disamakan dengan kita, yang orang biasa. Iya, betul. Itu kelebihannya. Cuman ingat tadi, ingatnya apa? Jangan sampai tadi aliran-aliran darah yang mulia masuk kepada diri seseorang, dicoreng, ya, oleh orang itu sendiri, dengan dia memanfaatkan kemuliaan itu, memanfaatkan kemuliaan. Apa memanfaatkannya? Yaitu dengan memanfaatkan, saya ini ada aliran darah Rasulullah mengalir dalam diri saya, ente nggak boleh macam-macam. Ya kan itu tidak dibenarkan. Ente nggak boleh. Jangankan ente nabokin anak, nyaci maki anak aja ente nggak boleh. Kalau ente nyaci maki anak berarti ente nyaci maki Rasulullah. Istimewa banget itu ya. Nah itu karena dia merasa istimewa. Makanya kalau emang betul dia mengalir aliran darah Rasulullah, dijaga akhlak, dijaga ucapan. Justru seharusnya malu. Iya, harusnya. Seharusnya malu. Bener, kalau duriah Rasulullah itu malu. Malunya apa? Ya Allah, saya malu kalau saya harus minta-minta ke orang. Saya malu kalau saya harus berkata kasar kepada orang. Saya malu seharusnya kalau saya berbuat yang nggak pas di depan orang. Kan malu. Malu. Makanya kita lihat Habib Lutfi luar biasa, akhlaknya luar biasa. Beliau tidak pernah menilai orang itu jelek. Sekalipun orang-orang di penjara nggak pernah dihukumin oleh Habib Lutfi itu jelek. Makanya kasih sayang dalam diri Habib Lutfi itu luar biasa. Kita sangat memuliakan, sangat menghargai, dan sangat menghormati Habibana, ya, Maulana Habib Lutfi itu. Itulah adalah pancaran yang dipancarkan oleh Rasulullah SAW. Tetapi kalau ada Habib yang lain, oknum-oknum yang frontal, yang keras, itu bukan ajaran Rasulullah. Bukan ajaran dari ajarannya Rasulullah. Nah itu, jadi Ki Imad itu bisa jadi tujuannya mengingatkan kita manusia di hadapan Allah itu sama. Yang membedakan itu adalah kan takwa. La farqa li arabiyyin wal ajamiyyin lebih takwa. Tidak ada perbedaan. Mau keturunan siapa? Mau dari siapa? Mau dari garis yang mana? Yang membedakan di hadapan Allah hanya satu. Ketakwaan kita kepada Allah. Habib kita mah yang penting ada muka karab Araban kayaknya ya. Muka karab Araban. Habib. Gitu tuh, kebanyakan sih begitu. Yang mukanya karab Araban aja gitu. Karena ada saat di daerah aneh ada kayak gitu, kayak daerah aneh ada kayak gitu. Diperhatiin ya emang karab Araban dan ya disebutnya Habib gitu. Kalau nggak cocok nih jadi Habib nih. Habib cocok sih. Habib dari keturunan Tionghoa kali ya. Nah, jadi kalau kita memotret Ki Imad dari sisi positif, alhamdulillah habaib diingetin oleh Ki Imad supaya tidak terlalu arogansi. Makanya Ki Imad itu memberikan nasihat itu bukan keseluruhan yang dapat gelar Habib, tetapi yang oknum-oknum tertentu saja.
Dan ini juga pelajaran buat kita. Pelajaran buat kita apa? Kita orang biasa, ketika Allah memberikan kelebihan kepada kita apa? Ilmu. Jangan sombongkan ilmu yang kita miliki. Ketika Allah memberikan harta banyak, jangan sombongkan harta yang kita miliki. Jadi orang diberi kelebihan itu emang kadang-kadang suka sombong. Iya, benar. Ya. Apapun itu kelebihannya. Kadang-kadang orang sombong dengan ilmunya. Orang sombong dengan hartanya. Betul. Ilmu itu nggak selamanya menyelamatkan. Bisa aja ilmu juga menyiksa kita. Kalau kita punya ilmu untuk disombongkan. Kita punya ilmu untuk diperdebatkan. Ilmu itu tujuannya untuk memperbaiki diri agar kita lebih Baik. Iya. Kata Rasulullah, "Man izdada ilman Walam yazdan. walam yazdad hudan. Lam yazdad minallahi illa bu'dan." Di situ jelas. Barang siapa yang diberikan tambahan ilmu oleh Allah dan tidak diberikan petunjuk dari ilmu itu, maka tidak ada nilai baginya kecuali Allah jauhkan dia dari Allah. Maksudnya apa? Maksudnya ilmu itu seharusnya membawa petunjuk buat kita, membawa perilaku baik buat kita, agar kita tidak berlaku angkuh, tidak berlaku sombong, tidak menghakimi orang, tidak menghujat orang, tidak menilai orang lain buruk. Ya, itulah ilmu. Justru ilmu itu memperbaiki akhlak kita. Ilmu itu memperbaiki kehidupan kita. Ilmu itu memperbaiki sosial kehidupan kita. Justru jangan sebaliknya. Kita punya ilmu, orang jadi terganggu dengan kita. Kita punya ilmu, orang jadi nggak nyaman dengan kita. Ketika kita punya ilmu, sikap kita berbeda. Wah, itu salah. Berarti ilmu yang menyesatkan. Itu Bang Oke. Ya. Nah, itu tinjauan positifnya keiman. Sekarang tinjauan negatifnya. Ya. Di mana? Ini versi saya. Versi saya. Ya, emang keiman ketika menemukan garis keturunan yang mungkoti lah, terputus. Itu alangkah baiknya tidak dipublis, tidak dijadikan sebuah perdebatan ilmiah, sehingga jadi rujak-rujakan warganet atau netizen, sehingga netizen pinter ngegorengnya. Emang alangkah bagusnya Kiimad itu, oke lah, adakan forum-forum debat ilmiah, yang mana debat ilmiahnya tidak boleh dipublis, ya. Nanti dipublis itu hasil dari musyawarah debat ilmiah itu. Nanti ada jumpa pers, jumpa pers setelah kita mengadakan perkumpulan, hasil diskusi, ternyata Ba'alawi itu adalah bagian dari ini. Hasil dari musyawarah. Ya, jadi apapun hasil musyawarahnya harus disepakati. Sekalipun musyawarah itu tidak ditemukan titik. Contoh gini, kan musyawarah itu tujuannya kan mencari satu kemufakatan. Mufakat. Ya, cari kemufakatan. Mufakat itu harus diputuskan bersama. Makanya kubu Kiimad jangan terlalu berlebihan di media sehingga narasi-narasi Kiimad itu benar-benar melawan, menantang Ba'alawi. Sedangkan Ba'alawi itu adalah kultur budaya yang sudah mengakar di Indonesia. Dan populasinya udah mulai banyak. Dari Sabang sampai Merauke itu tersebar. Nasab habaib. Dari marga yang berbeda-beda. Ya kan, dari Al-Kaf, Al-Habsi. Terus banyak lagi kan? Al-Atos terus banyak. Itu kan sudah mengakar kuat. Sehingga Kiimad dengan frontalnya melawan mereka, ini udah pasti dampaknya akan besar. Pasti. Apa? Bagi ketidakharmonisan Islam. Ketidakharmonisan orang-orang Islam di Indonesia. Maka alangkah bagusnya tadi kubu Kiimad itu seharusnya berdiskusilah ilmiah dalam forum tertutup dulu. Jangan dikonsumsi di publik. Karena ini berbicara nasab mulia, nasab Rasulullah. Ini harus dijaga, jangan sampai gara-gara orang membicarakan nasab Rasulullah, akhirnya umat Rasulullah ribut. Itu kan bahaya Bang Uki. Jangan sampai karena sebab
nasab-nasab yang dinisbatkan kepada Rasulullah, umat Islam di Indonesia retak. Ya, Itu yang berbahaya. yang khawatiran gitu. Makanya pesan untuk kubu Kiimat, berdiskusilah dengan diskusi ilmiah. Tapi itu kayaknya pernah diadakan itu di Masjid Agung Banten. Lupa tuh. Pernah ada YouTube-nya sih, kayak ada YouTube-nya deh. Itu kan ya begitu ya, alat ya. Seru lah kalau kita lihat di situ. Yang dari perwakilan kubu Kiimat ada Tengku Kori. Nah, yang dari kubu Bani Alawi ya, Balawi ada Gus Wafi. Itu mereka berdebat tuh kayak, dan wah luar biasa. Tapi ya keduanya sih tidak ada yang mengaku taslim gitu. Jadi kalau dilihat dari perdebatan itu, yang saya simpulkan yang agak kurang ininya sih dari kubu Tengku Kori. Tengku Kori ya, kayak kalau kita lihat sih, tapi tetap nggak mau taslim. Gitu kayak gimana tuh? Jadi emang perdebatan yang terjadi antara dua kubu yang mempermasalahkan nasab dengan kubu yang mempertahankan nasab, iya kan? Ya sebenarnya kalau debat-debat ilmiahnya di media sosial ini tidak bisa membuahkan hasil. Justru yang ada terus digoreng terus, betul. Maka untuk pihak Kiimat yang merasa benar emang harus ada satu forum yang hari itu harus dibuat dan hari itu harus disepakati. Iya, taslim gitu ya. Taslim gitu. Iya, taslim atau tidak. Ya, dalam hatinya taslim atau tidak, yang penting disepakati. Iya. Nah, hasil sepakat itu baru dipublis ke publik. Iya. Ya, atas musyawarah yang sudah dilakukan oleh dua kubu, ternyata adalah keputusan. Nah, di sini maka yang harus diperhatikan dari hasil musyawarah itu kan satu, kemaslahatan umat Islam. Kemaslahatan umat Islam. Jangan sampai umat Islam diombang-ambing gara-gara permasalahan nasab kayak gini. Malu, bener. Saya malu selaku orang Islam. Malunya kenapa? Ini dinisbatkan ke Rasulullah, iya kan? Dinisbatkan kepada Rasulullah, tetapi akar dari nasab itu menghasilkan gejolak yang membara. Jadi saya sedih-sedihnya, Masya Allah, ini dinisbatkan ke orang mulia, tapi menghasilkan ya tadi perdebatan gitu ya. Konflik lah. Padahal ini sesuatu yang diinginkan oleh Rasulullah. Belum kayak gimana? Kira-kira untuk kasus ini, gitu, pihak-pihak yang berkompeten lah, negara, itu kira-kira harus nggak sih menengahkan gitu loh, ikut berbicara gitu. Perlu nggak sih, apa emang ya sudah biarin aja gitu, negara nggak ngurusin kayak gitu. Ya di sini kan yang berkompeten apa kira-kira, kayak MUI atau MUI ya kayaknya ya. Nah, kira-kira perlu nggak sih negara ini ikut campur terkait perdebatan antara kubu Kiimat dan kubu Bani Alawi, Betul. Harusnya apa? Karena yang tadi saya katakan harus ada media perkumpulan, harus ada forum perkumpulan, dan yang mengadakan perkumpulan itu langsung pemerintah. Langsung pemerintah. Kenapa? Karena pemerintah harus ngambil satu titik dampak bagi masyarakat ke depan. Jangan sampai ini dibiarkan saja. Dibiarkan itu maksudnya ini akan terus kasus. Kita malu kepada orang-orang selain Islam. Malunya apa? Tuh, mempermasalahkan nasab Rasulullah, akhirnya Islam pecah. Sehingga sama dia digoreng-goreng lagi kita, dihinakan. Padahal Rasulullah itu kita muliakan semua, kita agungkan. Tapi kita mempermasalahkan nasab yang kepada Rasulullah, akhirnya jadi hancur. Nanti dikhawatirkan orang-orang nonis itu menghinakan Rasulullah. Naudzubillah, gara-gara umatnya mempermasalahkan nasab kepada Rasulullah. Naudzubillah. Makanya ini harus segera diselesaikan. Siapa? Makanya forum itu diinisiasi oleh pemerintah. Tapi agak lambat kayaknya ya. Dan ya kesannya ya sudah, jalan aja gitu. Ya sudah, itu urusan mereka gitu. Kayak gitu. Iya, kayak masa bodoh gitu. Kita lihat lah. Kita kembali ke perspektif yang kemarin, kayak yang Mama Gufron. Ya udah liar aja deh gitu lah gitu.
Sampai Tapi sekarang kemarin mana udah mulai ada sih MUI. betul, kemarin udah pernah dengar MUI udah mulai menindaklanjuti, betul, udah pernah baca tuh. Udah mulai menindaklanjuti, udah mulai mengkaji, gitu. Dia arahnya kemana? Arahnya kemana? Nah, tapi kan nunggu gitu lah, nunggu viral dulu, baru gitu dah. Nah untuk sekarang nih, Nah, jadi gini, emang pemerintah harus melakukan langkah-langkah persuasif. Persuasif dalam tanda kutip, pemerintah harus memanggil secara resmi sebagaimana polisi memanggil yang disangkakan, suruh datang. Contoh gini, kubu Ki Imadnya langsung dipanggil oleh negara, ya, dan kubu Robito Halalawiyah dipanggil. Resmi panggilan negara. Di situ yang menyelenggarakan negara lewat mungkin majelis ulamanya. Di situ ada forum yang emang belum layak untuk dibuka di forum juga, dipublis. Nanti kubu Ki Imad dengan kubu Ba'alawi diskusi di situ, diskusi ilmiah. Hasil dari diskusi harus ditemukan satu kesepakatan. Yang tadi dikatakan kesepakatannya ini langsung ada dorongan dari pemerintah, sehingga pemerintah mengumumkan lewat mungkin MUI itu bahwasanya hasil kesepakatan dari kubu Ki Imad dengan ini udah nggak usah diributin lagi, udah semua sepakat, adem-adem masyarakat, kan itu lebih bagus. Lebih bagus. Jadi bener, Bani Alawi ini memang sanadnya, nasabnya tersambung pada Rasulullah, kan selesai. Betul. Lihat berarti Ki Imad, Anda taslim bahwasanya benar gitu, ataupun kebalikannya. Nah, sekalipun nanti di situ ada catatan-catatan. Udah diakui, tolong oknum habaib diperbaiki akhlaknya, perbaiki ucapan itu. Ya pokoknya ada hasil yang disampaikan kepada masyarakat umum. Sehingga masyarakat umum tidak berdebat lagi. Itu. Tidak berdebat lagi. Harusnya seperti itulah ya. Nah, terus emang kemarin ada pernyataan dari MUI seputar Mama Gufron. Tapi pernyataan Mama Gufron dihajar juga oleh anaknya Mama Gufron. Pernyataan MUI didebat lagi oleh anaknya Mama Gufron kan? Justru makin panas. Antara kubu MUI dengan kubu Mama Gufron makin panas. Saling menjatuhkan, saling. Nah, makanya ketika diundang itu sebenarnya tidak menemukan solusi. Kenapa? Mereka akan berdebat di wilayah ilmu. Mereka akan berdebat di wilayah pendapat. Mereka akan berdebat di wilayah pandangan-pandangan. Kalau mereka berpendapat di media lewat pandangan-pandangan pengetahuan ilmu yang mereka miliki, ini tidak bakal ketemu. Yang ada itu tadi kisruh aja. Masing-masing aja gitu ya, masing-masing. Udah, gua pegangannya ini. Gitu. Sehingga digoreng lagi sama kubu-kubu itu. Makanya Pak, bagusnya tadi kubu pemerintah memfasilitasi pertemuan. Panggillah kubu Mama Gufron. Set. Panggil kubu MUI. Atau panggil perwakilan ulama. Ada 3 kubu. Ya, sekalipun udah diwakili oleh MUI. Ya. Di situ tetap dibicarakan pandangan-pandangan, harus ada keputusan. Disampaikanlah. Kalau emang keputusannya ajaran yang diajarkan oleh Mama Gufron tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah dan tidak sejalan dengan syariat, maka tidak boleh ada yang mengikuti. Stop gitulah ya. Stop. Kalau mau ya silahkan masing-masing, tapi jangan dipublis. Kalau bisa mah jarang lah gitu. Kalau larang udah ini sesat. Dola kan gitu, kan bahaya kayaknya. Nah itu. Kan kalau gitu clear tuh. Clear. Tapi gini, kalau debatnya MUI diundang sama TV One. Terus kubunya Mama Gufron disambungkan lewat telepon lah, ya kan? Ini nggak bakal ada ujung. Betul. Karena apa? Karena debat narasi, debat pendapat, debat ilmu, nggak bakal ada. Dikumpulkan dalam satu forum, tidak boleh dipublis, tidak boleh disaksikan. Udah orang berkompeten, nanti hasilnya umumkan. Itulah selesai. Tidak boleh Jadi masyarakat udah capek. Untung saya jarang megang HP, jadi saya nggak terlalu begitu capek. Terus gini, kalau kayak MUI
ikut campur kayak tadi ya, kata Kiai, debat lagi ya. Itu kan kesannya kita malah ngasih panggung ya, jadi salah lagi tuh. Nah, Tadi dia ngasih panggung tertutup juga si MUI ya, kalau misalnya kayak tadi jangan dipublis ini MUI malah justru iya melihat teman-teman aja. Justru makanya MUI itu kan perwakilan negara. iya, Legalitasnya jelas di negara. betul. Seharusnya MUI itu jangan melakukan konferensi pers di media. Itu Iya kan? Sehingga kalau di media kan debat terus. Dan itu jadi santapan umum. Iya. Ya kan, emang bagusnya tadi pemerintah bikin satu forum, undang kubu Mama Gufron, undang MUI. Di situ diskusikan keilmuannya. Di situ harus ada salah satu yang taslim. Taslim. Senang atau tidak? Iya, betul. Demi apa? Bukan kita mempertahankan argumentasi keyakinan kita, bukan. Tapi kita harus lihat kemaslahatan ke depan. ya umat ya. Umat, jangan sampai umat dibikin bingung. Iya. Bingung. Jangan sampai umat seolah-olah Islam itu hancur Iya. di Indonesia. Ya mungkin karena banyaknya orang pintar. Ya itulah tadi. Ya, emang alangkah baiknya ada mediasi tertutup, sehingga dari tutupan itu harus ada keputusan yang bisa diterima di kalangan masyarakat. Dan ini dianggap benar, kita malu. Iya. Malu. NASA belum selesai muncul Mama Gufron. Itu kan semua konteksnya agama. Agama dan Islam, agama Islam, khususnya itu. Islam gitu. Itu kita malu. Orang-orang Islam semua. Malunya apa? Rasulullah tuh nggak pernah ngajarin pemahaman yang bakal membuat kerusuhan di masyarakat. Rasulullah tidak mencontohkan perilaku-perilaku yang nggak benar. Kita malu. Kita malu. Malu sama sesaudara menghujat, sama sesaudara menghinakan, sama sesaudara menghinakan. Malah maaf, sama saudara berperang, bunuh-bunuhan. Kan Masya Allah, itu ajaran siapa? Iya. Tidak ada ajaran lain kecuali ajaran setan yang seperti itu. Naudzubillah. Makanya hindari tuh syahwat-syahwat syaitonnya, hindari yang timbul karena kesombongan. Ingat, yang merasa punya pangkat duriyah yang tinggi jangan sombong dengan pangkat duriyahnya. Yang punya ilmu banyak jangan merasa tinggi dengan keilmuannya. Rendahkan hati, tundukkan hati, karena hina kita semua di hadapan Allah, kecuali yang memiliki hati yang bersih di hadapan Allah, yang Allah akan terima. Kayak ilmu padi gitulah ya. Gitu ya. Makin berisi, makin melunduk gitu ya. Udah berapa menit? Oke, kira-kira udah ada 1 jam kita ngobrol? Ada. Podcast kita? Ya, baik, Ki. Closing statement lah, ya, closing statement ya dari tadi nih ya obrolan kita hari ini. Closing statement kira-kira terkait Kiimad dan Robito Halawiyah perdebatannya. Oke, sahabat-sahabat di luar konteks, kita jangan cepat terombang-ambing oleh isu-isu. Ingat, Rasulullah menitiskan kepada kita akhlak yang baik. Jadikan ilmu itu memperbaiki akhlak baik kita. Kita bisa belajar dari kubu Kiimad, kita juga bisa belajar dari kubu Robito Halawiyah. Apa belajarnya? Belajarnya jangan sampai kita punya nasab yang mulia, kita coreng kemuliaan itu oleh sikap kita. Ya, jangan bangga kita dengan keturunan yang mulia sehingga kita berbuat seenaknya. Jangan sampai, itu bukan ajaran Rasulullah. Tetap rendahkan hati, ya, rendahkan diri kita. Ya, maksudnya rendahkan hati kita supaya kita tidak ujub, tidak sombong. Yang Allah berikan ilmu yang banyak, pengetahuan yang luas. Jangan sombong juga. Karena tujuan Allah berikan ilmu itu bukan untuk kesombongan, bukan untuk mendebat, bukan untuk membuat kerusuhan. Tapi tujuan ilmu yang kita pelajari itu adalah untuk memperbaiki diri kita. Untuk memperbaiki diri kita. Maka kata Rasulullah tadi sebutkan, manijdada ilman. Siapa yang Allah tambahkan ilmunya, walam yazdad hudan, dan belum ditambah hidayah dari ilmu itu, maksudnya enggak memperbaiki untuk dirinya, walam yazdad minallah ila bu'dan, tidak bakal Allah dekatkan dia, tapi sebaliknya Allah akan jauhkan dia. Naudzubillah, jangan sampai ilmu yang luas ada dalam diri kita membuat kita jauh kepada Allah. Jadi sekali lagi, Islam itu adalah agama yang rahmatan lil alamin. Kita harus bersama-sama
jaga ukhuwah Islamiyah kita, jaga ukhuwah watoniyah kita, dan jaga ukhuwah basyariah kita. Supaya apa? Supaya hidup kita selamat dunia akhirat. Mungkin itu saja sahabat-sahabat di luar konteks. Mudah-mudahan kita semua diberikan kasih sayangnya Allah. Amin. Amin. Ya, terima kasih Kiai ya. Mudah-mudahan dari obrolan kita hari ini bisa menambah pengetahuan buat teman-teman yang bingung gitu ya. Jadi intinya mungkin kita masih menunggu kesimpulan Kiai ya dari yang berwenang lah gitu ya. Baik, itu saja teman-teman ya, sahabat di luar konteks. Mudah-mudahan bisa sedikit menerangkan lah teman-teman sahabat di luar konteks. Itu saja, kami kalau ada yang salah-salah kata dari ucapan kita atau apa, tolong dimaafkan, dan mungkin ada revisian boleh di kolom komentar ya, boleh diperbaiki di kolom komentar. Itu saja dari kami. Nasrum minallah fathun qarib. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Teman-teman. Sami-sami. Ya.